Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Murni Marbon, SSD MMM.com, yang selalu meluangkan waktunya untuk saya. Kemudian terima kasih kepada dosen penguji satu saya, yaitu Bapak Friklas Areli Santos Sianturi Eskom Mkom, kemudian Ibu Agustina Simangunsong Eskom Mkom selaku dosen penguji 2 saya. Saya Rici Surya Ardani Diningrat dengan NIM 170121064, Prodi Teknik Informatika. Adapun judul saya adalah penerapan sistem pakar diagnosa sektio caesarea pada ibu hamil berbasis Android dengan menggunakan metode certainty factor. Latar belakang. Kecanggihan teknologi dan perkembangannya amat pesat dalam segala aspek. Salah satunya yaitu di dunia medis, guna membantu manusia untuk mendiagnosa penyakit. Kehamilan dan persalinan merupakan hal istimewa yang dialami seorang ibu yang menjadi kodrat wanita. Namun, setiap proses ada beberapa faktor yang dapat membahayakan nyawa ibu maupun janinnya. AKI atau angka kematian ibu merupakan indikator kesejahteraan suatu negara. AKI rasio dari kematian ibu selama kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan komplikasi di setiap 100.000 kelahiran hidup. Ini terjadi kurangnya karena informasi ataupun edukasi yang kurang terhadap kehamilan ataupun masalah ekonomi atau terkendala dengan dokter yang tidak selalu berada di tempat. Menurut dokter, konsultasi kehamilan yang baik itu pada semester 1 sebaiknya 1 kali. Konsultasi kehamilan pada semester 2 yaitu 3-6 bulan sebaiknya 2 kali. Lalu, konsultasi kehamilan pada semester 3, 6-9 bulan sebaiknya 4 kali. Dibutuhkannya aplikasi sistem pakar guna membantu ibu hamil untuk mendiagnosa kelahiran bayinya sebagai alternatif untuk konsultasi. Rumusan masalah. A. Bagaimana menerapkan metode certainty factor dalam mendiagnosa sektio caesarea pada ibu hamil. B. Bagaimana merancang sebuah aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa sektio caesarea pada ibu hamil berbasis Android. Batasan masalah. A. Pengumpulan data berkaitan dengan sektio caesarea dilaksanakan di tempat praktek Dr. Irwanto Pen, SPOG, yang beralamat di Jalan Ayub Daka S. Tubun nomor 39, Pandau Hulu 1, Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara. B. Penelitian ini membahas diagnosa sesar pada ibu hamil yang berusia kehamilan dari trimester 1, 0-3 bulan, sampai trimester 3, 6-9 bulan. C. Metode yang digunakan adalah certainty factor. D. Sistem berbasis Android serta menggunakan aplikasi Visual Studio Code dan menggunakan MySQL sebagai database-nya. E. Jumlah penyakit atau gejala ada 8, di antaranya tinggi badan ibu di bawah 140 cm, memiliki penyakit menular seperti HIV atau herpes genital, usia ibu di bawah 18 tahun atau di atas 45 tahun, ibu memiliki penyakit bawaan seperti diabetes, jantung, ginjal, dan sebagainya. Tujuan penelitian untuk menerapkan metode certainty factor dalam mendiagnosa sektio caesarea pada ibu hamil. Lalu, merancang sebuah aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa sektio caesarea pada ibu hamil berbasis Android. Manfaat penelitian bagi penulis, khususnya saya sendiri, untuk menerapkan ilmu yang saya dapatkan di bangku kuliah, khususnya mata pelajaran sistem pakar. Kemudian bagi masyarakat, ini bisa mengedukasi atau memberi informasi kepada ibu hamil melalui gejala-gejala yang dialaminya untuk lebih waspada. Bagi Institut Estetik Pelita Nusantara, khususnya untuk bagi adik tingkat, selanjutnya semoga penelitian ini dapat menjadi referensi di kemudian hari. Landasan teori, sistem pakar atau artificial intelligence
yaitu suatu program yang mengandung ilmu pengetahuan untuk membantu manusia, yang mana ilmu para pakar akan diterapkan ke sebuah sistem. Lalu sektio cesarea atau operasi bedah, proses persalinan melalui pembedahan yang dilakukan perut ibu dan rahim. Android smartphone, yaitu telepon pintar berbasis Linux, dan Visual Studio Code merupakan platform yang dapat digunakan sebagai sistem operasi dan dapat menggunakan berbagai jenis bahasa pemrograman. Certainty factor atau faktor kepastian yang diperkenalkan oleh Sir Lev Buchanan pada tahun 1975 dalam pembuatan MyChin. MyChin merupakan suatu metode untuk membuktikan apakah suatu fakta itu pasti atau tidak pasti. Lalu database saya menggunakan MySQL dan diagramnya ada use case, class diagram, activity diagram, dan flowchart. Metodologi penelitian. Di sini ada identifikasi masalah, rumusan masalah, kemudian mengumpulkan data. Data saya dapatkan satu melalui wawancara langsung dengan dokter, kemudian mengumpulkan informasi, jurnal, internet, dan topik yang berkaitan, lalu berkas-berkas gejala dari pasien, yaitu rekam medisnya. Lalu analisa data, dan menerapkan perhitungan dengan metode certainty factor. Lalu merancang dan membangun sistem yang terlahir pengujian dan implementasi sistem. Nanti akan diperiksa coding atau keadaan error dan diuji tingkat keakurasiannya. Analisa dan perancangan. Pada sebelah kiri ada kode P01, P02, dan P03 dengan nama kategori gawat janin atau gawat ibu yang membahayakan nyawa, kegawatan janin atau ibu yang tidak membahayakan nyawa, persalinan dibutuhkan tanpa adanya tanda gawat janin atau gawat ibu. Di sini ada nama gejala G1 sampai dengan G08. Kemudian di tengah ini ada flowchart dimulai dari start, kategori EC, data gejala, bobot dan relasi, perhitungan CF, hasil diagnosa dan nilai CF, dan selesai. Pada bagian kanan di sini ada basis aturan atau ketentuan. Seorang ibu melakukan diagnosa untuk menentukan kategori sesar dengan gejala yang dialami adalah G01, usia ibu di bawah 18 tahun atau di atas 45 tahun. Kemudian G03, tinggi badan ibu di bawah 140 cm. Dan G04, ibu memiliki riwayat penyakit kronis. Maka perhitungan berdasarkan studi kasus tersebut dengan menggunakan metode CF untuk mencari nilai CF HE adalah karena bobot dari MD dan MB lebih besar dari 0, maka dapat digunakan rumus CF sebagai berikut. CF HE sama dengan MB lama ditambah MB baru. 1 dikurang MB lama. 1 mencari nilai CF HE P01. Yang bagian G1, MB lama 0, MB baru 0,7. 1 dikurang 0 hasilnya sama dengan 0,7. Dikarenakan nilai dari MB lama tidak ada, maka MB lama pada MB G1 sama dengan 0. Sama dengan 0 tambah 0,3, 1 dikurang 0 sama dengan 0,3. Sama halnya dengan nilai MB lama, nilai dari MB lama juga tidak ada, maka MB lama pada MD G1 sama dengan 0. Juga berlaku pada G3 dan G4. Yang kedua, mencari nilai CF HE P02 sama dengan yang P01 dan hasilnya adalah 60%. 3 mencari nilai CF HE P03 G1 MB lama tambah MB baru 1 dikurang MB lama, maka 0 ditambah 0,7 1 dikurang 0 sama dengan 0,7. MD G1 MD lama 1 ditambah MD baru 1 dikurang MD lama, 0 tambah 0,3 1 dikurang 0 sama dengan 0,3, maka nilai CF HE P3 sama dengan 0,7 dikurang 0,3 sama dengan 0,40 atau sama dengan 40%. Pada tabel sebelah kiri ada range keyakinan, yaitu dengan status keyakinan. Nah, berdasarkan hasil nilai CFHE dari masing-masing kategori sesar P1, P02, dan P03, dari gejala yang telah dipilih pada studi kasus tersebut,
maka nilai CFHE P02 terpilih sebagai hasil diagnosa dengan nilai CF sebesar 0,60 atau 60%. Untuk solusinya, maka hasil diagnosa sesar pada ibu hamil yang terpilih adalah P02. Lalu, ibu segera lakukan konsultasi ke dokter untuk mendapatkan solusi dan penanganan yang sesuai. Apakah harus melakukan operasi sesar atau tidak? Apabila ada tanda bahaya seperti kontraksi, perdarahan, segera ke rumah sakit terdekat. Implementasi sistem. Input masukan. Pada tabel sebelah kiri sini ada form diagnosa, yaitu maka kita akan masukkan nama, usia, dan usia kandungan. Lalu ada data gejala, kita akan memilih atau mencentang gejala-gejala yang kita alami. Pada bagian bawah kiri ada diagnosa, maka akan memproses hasilnya. Pada bagian kanan reset, itu bila ingin menghapus. Dan input keluaran yaitu berupa hasil, di sini ada nama, umur, dan usia kandungan. Lalu gejala-gejala yang telah dipilih. Kemudian ada hasil diagnosa dan solusinya. Terus ada login admin, yaitu untuk login, admin bisa mengelola langsung data gejala, data kategori, dan basis aturan. Kesimpulan dan saran. Penerapan metode certainty factor dalam mendiagnosa sesar pada ibu hamil, yaitu dengan melakukan perhitungan metode certainty factor dalam sistem pakar dengan membagi 3 bagian, yaitu P01, P02, P03. Perhitungan jumlah gejala lalu dikombinasikan dengan nilai keyakinan ataupun bobot dikalikan dengan 100%. Kemudian menghasilkan diagnosa dengan hasil akurasi terpenuhi. Perancangan aplikasi sistem pakar diagnosa sesar pada ibu hamil terdiri dari halaman utama, aplikasi, dan lain. Menggunakan metode certainty factor, aplikasi berbasis Android, Visual Studio Code sebagai bahasa pemrograman, serta MySQL sebagai database-nya. Output aplikasi menghasilkan diagnosa sesar pada ibu hamil dengan kategori P01, P02, P03, dan solusi yang dapat dilakukan oleh ibu hamil tersebut. Untuk saran, untuk pengembangan peneliti selanjutnya, disarankan menggunakan metode yang berbeda ataupun kombinasi dengan metode lain. 2. Untuk pengembangan aplikasi sistem pakar ini, diharapkan ke depannya agar menambah menu, data gejala, dan fitur di aplikasi sehingga menghasilkan diagnosa yang akurat. 3. Untuk aplikasi yang sudah dirancang, pengembangan aplikasi dapat menambahkan sistem keamanan sehingga tidak mudah diretas. Demikianlah hasil presentasi saya untuk saya terima. Terima kasih.